Agama Budi akan lahir di akhir zaman. Apakah agama Budi itu sebenarnya dan seperti apa agama Budi itu? Mungkin banyak di antara kita yang bertanya tentang agama Budi yang menurut cerita kejawen akan lahir di akhir zaman. Hal itu dikaitkan dengan cerita Sabdo Palon Nagih Janji yang sudah termasyhur dan sudah banyak orang yang tahu tentang cerita tersebut. Konon diceritakan bahwasannya ketika Syekh Subakir akan mengenalkan agama Islam kepada penghuni Pulau Jawa, terlebih dahulu Syekh Subakir dan Kiai Semar atau Sabdo Palon membuat sebuah kesepakatan. Adapun kesepakatannya adalah Syekh Subakir diperbolehkan mengajarkan agama Islam kepada orang Jawa karena dinilai agama Islam punya ajaran yang bisa diterima oleh kepercayaan orang Jawa saat itu yaitu Kapitayan. Di mana agama atau ajaran Kapitayan mengajarkan pada penyembahan pada Yang Maha Esa dan agama Islam juga mengajarkan hal yang sama. Oleh karenanya Sabdo Palon memperbolehkan Syekh Subakir mengajarkan Islam di tanah Jawa. Namun di akhir kesepakatan disebutkan bahwasannya apabila sudah banyak orang-orang yang melanggar ajaran budi pekerti maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya. Terhitung 500 tahun setelah perjanjian tersebut. Dan banyak orang yang meyakini bahwa 500 tahun yang telah dijanjikan adalah saat ini. Hal itu dikaitkan dengan kejadian alam yang saat ini terjadi dengan banyaknya bencana di mana-mana adalah tanda akan kembalinya agama Budi dan akan munculnya Satrio Piningit. Nah, siapa Satrio Piningit itu menurut versi kejawen yang tiada lain yaitu sesosok manusia yang bersenjatakan Trisukaweda. Dan Satrio Piningit akan mengajarkan agama Budi yang akan membawa seluruh rakyat hidup dalam ketentraman dan kemakmuran. Sedangkan di dalam versi Islam dikatakan sebagai Imam Mahdi, yaitu seorang pemuda yang datang dengan pasukan panji hitam melawan keangkara murkaan di dunia. Lalu apa hubungan Satrio Piningit dengan Imam Mahdi? Mari kita teliti lebih dalam lagi. Satrio Piningit banyak disebut dalam ramalan Jawa atau yang sudah terkenal dengan ramalan Jayabaya. Di dalam ramalan Jayabaya disebutkan akan datang seorang pemuda ketika Nusantara sudah carut-marut dan rusak oleh manusia. Di saat itulah Satrio Piningit akan hadir untuk membenahi tatanan dunia. Karena ada yang meyakini bahwa Satri Piningit bukan hanya menata Nusantara tapi juga menata dunia. Lalu muncullah ungkapan bahwa Jawa nantinya akan menjadi mercusuar dunia dan akan menjadi kiblat dunia. Selain ramalan Jayabaya ada juga ramalan Prabu Siliwangi yang disebut sebagai Uga Wangsit Siliwangi. Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan ketika dunia sudah carut-marut akan datang seorang pemuda yang akan mengajukan kebenaran dan membawa rakyat ke dalam kesejahteraan. Di dalam Uga Wangsit Siliwangi disebut sebagai Bocah Angon. Dari dua ramalan tersebut di atas suatu perbedaan tentang asal-muasal pemuda yang disebut sebagai Satri Piningit dan Bocah Angon. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan Satrio Piningit berasal dari keturunan Jawa. Sedangkan dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan Bocah Angon berasal dari tanah Pasundan atau keturunan Prabu Siliwangi. Sekarang kita kembali pada Imam Mahdi. Dalam Islam Imam Mahdi akan terlahir dari tanah Arab dan masih keturunan Nabi Muhammad. Dan misi Imam Mahdi juga sama seperti Satrio Piningit dan Bocah Angon. Tapi kalau Imam Mahdi nanti akan terkait dengan kedatangan Isa Al-Masih untuk memerangi Dajjal di akhir zaman. Dan apabila Isa Al-Masih sudah turun pertanda kiamat sudah dekat. Beragam cerita di atas adalah sebuah gambaran akan datangnya seorang penyelamat dunia. Tentang kebenaran dan kapan akan terjadi wallahu a'lam hanya Allah yang tahu. Kembali lagi ke agama Budi pada tema di atas. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa agama Budi itu adalah bangkitnya agama Buddha. Namun dari sumber yang lain mengatakan agama Budi bukanlah agama tapi sebuah ajaran tentang budi pekerti. Sedangkan agama tetap tidak berubah. Bagi yang beragama Islam tetap Islam, yang Kristen tetap Kristen, yang Hindu tetap Hindu, dan yang Buddha tetap Buddha.
Namun yang ditekankan adalah bagaimana pemeluk agama itu benar-benar bisa mengamalkan agamanya dengan benar, karena pada dasarnya semua agama tentunya mengajarkan tentang kebaikan dan budi pekerti yang luhur. Namun ada yang berpendapat apapun agamanya mereka tetap akan memegang teguh budaya leluhur. Tentunya budaya leluhur yang tidak dalam ranah kemusyrikan atau penyekutuan kepada Tuhan. Dalam arti biarpun kita orang Islam tapi kita tidak menjadi orang Arab. Kalau kita orang Kristen tidak menjadi orang Israel. Kalau orang Hindu tidak menjadi orang India. Kalau menjadi orang Buddha tidak menjadi orang Cina. Agama tetap dipegang tapi budaya leluhur jangan dilupakan. Agar kita tidak kehilangan jati diri sebuah bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai identitas budaya asli. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.